inti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu ini, si Idris bin Salim, apa itu, Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Oh, ternyata Gus Fuad Pleret ini sedang mengamalkan isi dari Al-Quran, lalu mengatakan monyet kepada musuhnya. Assalamualaikum teman-teman. Momen Hari Raya Idul Fitri di bulan Syawal ini seharusnya menjadi momen yang ditunggu-tunggu bagi para umat muslim di dunia untuk saling bermaaf-maafan kepada umat muslim yang lainnya. Tetapi kali ini justru menjadi momen di mana pemuka agama, ya, ulama malah saling olok-olok yang akhirnya menimbulkan gerakan jihad atau perang. Peristiwa ini dimulai dari dua tokoh agama, dua pemuka agama antara Gus dan Habib yang saling memonyet-monyetkan satu sama lain. Hal ini sangat berbahaya teman-teman. Karena apa? Apabila pepatah Jawa, guru digugulan ditiru, ini diterapkan dalam peristiwa ini, akibatnya akan sangat fatal. Karena apa? Karena jamaah atau pengikut dari masing-masing pemuka agama ini juga akan mengikuti mereka. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga peristiwa ini mencuat viral di sosial media hingga memanas sampai detik ini teman-teman? Coba kita lihat dulu ya. Tiba-tiba ada monyet. Monyet teriak monyet. Monyet teriak monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Tuh, saling mengolok-olok teman-teman. Sebenarnya cacian orang, hinaan orang kepada kita apabila tidak kita balas, itu tidak akan menimbulkan apa-apa teman-teman. Contohnya ya, apabila ada orang pintar, lalu dikatakan bodoh, apabila itu hanya sebatas lisan dan tidak dibalas, itu tidak akan terjadi apa-apa jika hanya sebatas lisan. Tapi kalau orang pintar dihina bodoh, dikatakan bodoh, lalu membalasnya juga dengan kalimat yang sama, ini baru menimbulkan masalah. Tapi kalau orang pintar sesungguhnya, apabila dihina bodoh, dikatakan bodoh, lalu orang pintar itu membuktikan dengan kebaikan, membuktikan bahwa dia itu tidak bodoh, dengan tidak membalasnya, maka hinaan dari orang yang mengatakan bodoh itu akan hilang, akan sirna dengan sendirinya teman-teman. Tapi ya itu tadi, apabila hinaan itu dibalas dengan hal yang sama, yang serupa, itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Dan asal kalian tahu ya teman-teman, memang Habib Rizik itu dari dulu memang sukanya ya seperti itu, ngajak perang, bahkan ngajak ngasah golok kepada umatnya untuk jihad melawan orang-orang kita sendiri. Hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Asah golok yang tajam ya. Saudara, asah aja golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, yang mereka di mana saja berada, saudara. Takbir lagi. Ya memang karakternya orang ini dari dulu ya memang seperti itu. Dan kita harus pandai menyikapinya teman-teman ya. Apabila ada pemuka agama, tokoh agama yang selalu mengajak kepada perpecahan, nggak usah diikuti. Nggak usah diikuti apabila ada tokoh pemuka agama yang seperti itu mengajak perpecahan, mengajak perang, ngasah golok, nggak usah diikuti. Yang harus kita lakukan apa? Ya tinggalkan dai-dai pemuka agama yang seperti itu, tinggalkan. Begitu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Begitu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan ini kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal monyet, saudara. Oh, didukung oleh jenderal. Saya penasaran teman-teman, siapa jenderal itu? Ada
oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Oh, ada oknum jenderal. Saya jadi penasaran, siapa jenderal yang disebut oleh Habib ini? Saya sampaikan kepada mereka, sudah capek sudah. Capek. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Ngajak perang, enteng banget ngajak perang. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Astagfirullah. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Astagfirullah. Ngajak takbir ya, takbir untuk perang melawan saudara muslim sendiri, teman-teman. Jadi ya tolong dipikirkan lagi teman-teman ya, dipikirkan lagi apabila ada pemuka agama yang mengajak kepada perpecahan, mengajak kepada kekacauan, tidak mengajak kepada mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengajak untuk mencintai Rasulullah, tidak mengajak mengikuti akhlaknya Rasulullah, maka tinggalkan pemuka agama yang seperti itu. Nah sekarang coba kita simak apa sih perkataan Gus Fuad Pleret yang memancing peristiwa yang memanas ini. Mengusulkan si Sabaiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu ini, si Idris. Monyet satu itu. Idris bin Salim, apa itu? Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Oh, jadi Gus Fuad Pleret sedang mengamalkan isi Al-Quran. Jadi awalnya ada seorang Habib yang diajukan menjadi pahlawan nasional, yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Tapi Gus Fuad Pleret ini tidak terima apabila Habib ini diajukan menjadi salah satu pahlawan nasional. Sampai-sampai Gus Fuad Pleret mengatakan bahwa pengkhianat itu pantas disebut sebagai monyet. Bahkan Gus Fuad tadi mengatakan bahwa Gus Fuad ini sedang mengamalkan isi dalam Al-Quran, yaitu menyebut pengkhianat ini sebagai monyet. Coba kita lihat Al-Quran, surat apa yang sedang diamalkan oleh Gus Fuad Pleret ini, teman-teman. Nah, yang dimaksud di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 65. Jadilah kamu kera yang hina. Ini sebenarnya bukan perintah Allah untuk memonyet-monyetkan saudara seiman, umat muslim, teman-teman. Melainkan ayat ini menceritakan, dahulu ada orang Yahudi yang melanggar perintah Allah sampai membuat tipu muslihat, sehingga Allah jadikan mereka monyet yang hina. Tetapi bukan berarti mentang-mentang ini ada di dalam Al-Quran, lantas kita berhak memonyet-monyetkan orang lain, teman-teman. Ingat ya, ayat ini bukan perintah dari Allah supaya kita memanggil orang lain dengan sebutan monyet atau binatang. Bahkan di sebuah hadis disebutkan larangan memanggil orang lain dengan sebutan hewan. Karena akan dipertanggungjawabkan loh teman-teman. Di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan. Makanya jangan sekali-sekali memanggil orang lain dengan sebutan hewan ya. Jadi dua-duanya ini sama saja teman-teman. Sama saja. Dua-duanya ini sama saja. Karena di bulan yang seharusnya kita gunakan untuk saling memaafkan antar kita sesama umat muslim, seharusnya kita gunakan untuk saling memaafkan. Mereka, para tokoh, para pemuka agama, seharusnya memanfaatkan momen ini untuk mengajak jamaahnya untuk saling bermaaf-maafan. Malah sekarang mereka saling mengumpat, mereka saling mengolok-olok, saling memonyet-monyetkan, dan situasinya menjadi semakin panas. Padahal di zaman akhir ini masih banyak umat manusia yang masih rusak akhlaknya, masih rusak iman dan tauhidnya. Mereka membutuhkan sosok pemuka agama, sosok kiai, sosok gus, sosok habib yang bisa toleransi, yang bisa membimbing mereka untuk mencapai kedamaian di Indonesia ini, membimbing mereka agar akhlak mereka menjadi lebih baik, bukan malah diajari untuk saling membenci seperti ini. Tapi saya masih bersyukur teman-teman ya, alhamdulillah di Indonesia ini masih ada kiai-kiai lokal seperti Gus Baha, Gus Kausar, lalu Gus Muafik, ada lagi Gus Ikdam. Nah, Gus Ikdam ini kemarin juga pernah disenggol Gus Fuad Pleret teman-teman ya, karena Gus Ikdam beberapa waktu yang lalu dekat dengan Habib Syekh, bahkan sempat mengundang Habib Syekh di acaranya di tempatnya Gus Ikdam.
Gus Ikdam sempat kena senggol juga oleh Gus Fuad Pleret. Bahkan sampai dikatakan kalau Gus Ikdam ini tetap menjadi mukibin, tetap menjadi mukibulnya Habib, maka jamaahnya akan hilang, jamaahnya akan berkurang teman-teman. Tapi kenyataannya Gus Ikdam semakin meroket. Gus Ikdam jamaahnya semakin banyak. Makin banyak jamaahnya Gus Ikdam yang baik kepada Gus Ikdam, memberikan perhatian ya berupa mungkin kendaraan, perhatian mungkin berupa hadiah, dan yang lainnya membantu Gus Ikdam mengembangkan pondoknya Gus Ikdam. Karena di waktu itu Gus Ikdam tidak membalas hujatan orang tentang Habib kepada Gus Ikdam. Gus Ikdam tidak membalas teman-teman. Dan yang seperti itu juga membuktikan kepada kita bahwa ketika ada orang pinter nanti kok dikatakan bodoh, terus orang pinter ini tidak membalasnya dengan mengucapkan hal yang sama, maka apa yang dikatakan itu tadi tidak akan menjadi nyata teman-teman, akan sirna dengan sendirinya. Dan saya berharap keduanya, Gus dan Habib tadi, saling bermaaf-maafan teman-teman. Saya berharap seperti itu. Karena apa? Karena apabila ada tokoh agama, pemuka agama yang memiliki jamaah yang banyak, nanti semua ucapannya juga akan didengarkan oleh jamaahnya juga. Dan ketika mereka saling bermaaf-maafan, maka pengikutnya pun juga akan saling bermaaf-maafan. Dan itulah solusi yang terbaik saat ini.